Kasus penyalahgunaan nafza terus menjadi perhatian. Dari hari ke hari, berita tentang dampaknya semakin banyak bermunculan. Mulai dari remaja yang terjerumus, tindakan kriminal akibat narkoba, hingga dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Sejumlah kasus penyalahgunaan nafza terus bermunculan di berbagai daerah. Baru-baru ini, beberapa pelajar dan mahasiswa dilaporkan terlibat dalam penggunaan zat terlarang, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pihak berwenang. Data terbaru menunjukkan peningkatan angka penyalahgunaan nafza dari tahun ke tahun. Grafik berikut memperlihatkan tren kenaikan yang signifikan, terutama di kelompok usia produktif. Menghadapi tren yang mengkhawatirkan ini, berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, mulai dari edukasi di sekolah, sosialisasi di komunitas, hingga penguatan regulasi hukum untuk memberantas peredaran gelap nafza. Nafza telah terbukti berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Namun, mengapa masih banyak yang menggunakannya? Yuk kita pelajari tentang nafza. Nafza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat otak, yang dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis, dan fungsi sosial. Jenis-jenis nafza. Golongan 1 yaitu ganja, opium, dan tanaman koka. Golongan 2 yaitu egonina atau kokain, morfin, dan metobromida. Golongan 3 yaitu kodein, etilmorfina, dan propiram. Apa saja ya tanda dan gejala penyalahgunaan nafza? Tanda dan gejala penyalahgunaan nafza yang pertama itu mata merah. Penggunaan zat tertentu seperti ganja atau alkohol dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah di mata sehingga mata terlihat merah. Ini juga bisa terjadi akibat kurang tidur atau iritasi dari zat yang dikonsumsi. Yang kedua itu mual muntah. Beberapa jenis nafza dapat mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan mual serta muntah. Ini bisa menjadi tanda overdosis atau reaksi tubuh terhadap zat yang dikonsumsi. Tanda dan gejala yang ketiga itu mudah cemas dan gelisah. Penyalahgunaan zat dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan peningkatan kecemasan dan rasa gelisah. Yang keempat adalah mood swing. Mood swing, perubahan suasana hati. Pengguna nafza sering mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Misalnya dari euforia atau kebahagiaan yang berlebihan menjadi depresi atau kemarahan dalam waktu singkat. Tanda dan gejala penyalahgunaan nafza yang kelima adalah mudah marah. Beberapa zat, terutama stimulan dan alkohol, dapat menurunkan kontrol diri serta meningkatkan agresivitas, membuat seseorang lebih mudah tersinggung dan marah tanpa alasan yang jelas. Apa saja ya rentang respon penyalahgunaan terhadap nafza? Nah, rentang respon penggunaan nafza yang pertama ada denyut jantung meningkat. Penyalahgunaan nafza tertentu seperti kokain, amfetamin, atau ekstasi dapat menyebabkan simulasi sistem saraf simpatik yang meningkat denyut jantung. Yang kedua yaitu perubahan suasana hati. Zat adiktif dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis nafza yang digunakan. Yang ketiga itu paranoia adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas, curiga, atau takut terhadap lingkungan sekitar tanpa dasar yang jelas. Yang keempat itu ada depresi yang terkait dengan penyalahgunaan nafza bisa disebabkan oleh efek langsung dari zat atau akibat penarikan withdrawal dari penggunaan nafza. Yang kelima itu halusinasi, ialah persepsi yang salah terhadap kenyataan di mana seorang bisa mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Mengenai efek samping penyalahgunaan nafza, yang pertama itu ada insomnia. Penyalahgunaan terhadap nafza, terutama yang bersifat stimulan seperti amfetamin, kokain, dan ekstasi dapat menyebabkan gangguan tidur termasuk insomnia. Yang kedua itu penurunan nafsu makan. Beberapa nafza seperti amfetamin, kokain, atau ekstasi dapat mengurangi nafsu makan. Yang ketiga itu gangguan konsentrasi. Penyalahgunaan nafza dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi atau fokus pada tugas tertentu. Yang keempat itu isolasi diri. Penggunaan nafza terutama dalam jangka panjang seringkali menyebabkan individu mengisolasi diri dari keluarga, teman, dan lingkungan. Yang kelima, kecanduan atau ketergantungan adalah efek samping utama dari penyalahgunaan nafza. Dampak fisik penggunaan nafza.
Gangguan sistem saraf. Nafza dapat merusak neurotransmitter, menyebabkan gangguan kognitif, hilang ingatan, hingga gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Gangguan pada jantung. Zat adiktif seperti kokain dan amfetamin ini dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, berisiko menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung. Dan gangguan pada paru-paru. Penggunaan nafza melalui inhalasi, seperti ganja atau heroin, dapat merusak jaringan paru yang bisa menyebabkan infeksi, bronkitis kronis, hingga risiko kanker paru-paru. Dampak psikologis dari penggunaan nafza, yang pertama adalah gangguan mood dan emosi. Penggunaan nafza dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter di otak, menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Pengguna bisa mengalami euforia sementara, diikuti oleh depresi, kecemasan, atau iritabilitas saat efek zat mulai hilang. Yang kedua adalah sulit fokus dan konsentrasi. Nafza dapat merusak fungsi kognitif, termasuk kemampuan untuk fokus, mengingat, dan berpikir jernih. Pengguna sering mengalami gangguan dalam belajar atau bekerja karena otaknya tidak dapat berfungsi dengan optimal. Ini bisa memperburuk prestasi akademik, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah isolasi sosial dan harga diri rendah. Penyalahgunaan nafza sering membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, keluarga, dan teman-teman. Perasaan bersalah, malu, atau takut dihakimi bisa menyebabkan isolasi sosial. Selain itu, pengguna mungkin mengalami penurunan harga diri karena merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Yang keempat adalah ketergantungan. Salah satu dampak psikologis terbesar adalah ketergantungan, baik secara fisik maupun mental. Pengguna merasa mereka tidak bisa berfungsi tanpa zat tersebut, yang membuat mereka terus menggunakannya, meskipun tahu dampak buruknya. Ini bisa menyebabkan kecanduan yang sulit diatasi tanpa bantuan medis atau rehabilitasi. Dan yang kelima adalah perilaku berisiko dan merusak diri. Pengguna nafza lebih rentan melakukan tindakan impulsif dan beresiko, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melakukan hubungan seks tanpa pengaman, atau bahkan melukai diri sendiri. Beberapa zat juga meningkatkan risiko pikiran atau tindakan bunuh diri akibat efek depresi yang muncul setelah penggunaan. Bagaimana ya cara pencegahannya? Pencegahan nafza. 1. Deteksi dini. Mengapa? Untuk memantau perubahan perilaku dan kondisi fisik sejak awal, dapat membantu intervensi lebih cepat sebelum kecanduan berkelanjutan. 2. Pendidikan efektif. Memberikan informasi yang jelas tentang bahaya nafza sejak dini dapat meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap penolakan terhadap penyalahgunaannya. Lalu, bagaimana cara mencegah kekambuhannya? Sama-sama kita cari tahu. Dengan 3M. 1. Menghindari bergaul dengan pengguna narkoba. 2. Mengatakan tidak walaupun ditawarkan secara gratis. 3. Mengalihkan diri dengan aktivitas yang positif. Kenapa penggunaan nafza bisa menyebabkan HDRK ya? Penggunaan nafza dapat menyebabkan harga diri rendah dalam jangka panjang karena dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Orang yang menyalahgunakannya sering mengalami kegagalan. Seperti kegagalan dalam sekolah, penyalahgunaan nafza dapat menyebabkan sulitnya berkonsentrasi, menurunnya daya ingat, serta berkurangnya motivasi belajar. Siswa yang menggunakan nafza seringkali mengalami penurunan nilai, bolos sekolah, atau bahkan dikeluarkan karena masalah disiplin. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat masa depan pendidikan dan karir mereka. Kemudian kehilangan pekerjaan. Ketergantungan terhadap nafza bisa menyebabkan menurunnya produktivitas, sering terlambat atau absen, serta ketidakmampuan menjalankan tugas dengan baik. Beberapa pengguna juga mengalami perubahan perilaku, seperti agresif atau tidak bertanggung jawab, yang dapat membuat mereka dipecat. Selain itu, banyak perusahaan memiliki kebijakan ketat terkait penyalahgunaan zat yang bisa berujung pada pemecatan atau sanksi hukum. Selanjutnya adalah rusaknya hubungan dengan keluarga. Penggunaan nafza seringkali membuat seseorang berbohong, mencuri, atau mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan, konflik, dan bahkan putusnya hubungan dengan orang tua, saudara, atau pasangan.
Dalam banyak kasus, keluarga yang tidak tahan dengan perilaku pengguna bisa memilih untuk menjauh atau mengusir mereka dari rumah. Dan yang terakhir adalah rusaknya hubungan dengan teman. Seorang pengguna nafza sering mengalami perubahan sikap, seperti menjadi agresif, manipulatif, atau tidak dapat diandalkan. Teman-teman yang tidak menggunakan nafza mungkin mulai menjauh karena tidak ingin terlibat dalam masalah yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengguna cenderung mengganti lingkungannya dengan teman-teman sesama pengguna yang semakin memperburuk kebiasaan buruk mereka. Setelah kita mengetahui kenapa penggunaan nafza itu dapat menyebabkan harga diri rendah kronis. Sekarang mari kita cari tahu, apa itu harga diri rendah kronis? Harga diri rendah kronis adalah perasaan negatif tentang diri sendiri, termasuk tidak percaya diri, ketidakberdayaan, pesimisme, dan keputusasaan. Biasanya orang yang mengalami HDRK itu merasa bahwa dirinya seperti tidak berarti, tidak berharga, tidak berdaya yang berlangsung dalam waktu lama dan terus-menerus. Dampak HDRK pada pasien nafza. Yang pertama adalah merasa bersalah seperti berkata, "Aku merasa kotor dan tidak berharga." Yang kedua adalah merasa sedih seperti berkata, "Aku rindu saat-saat aku masih bahagia." Dan yang ketiga adalah merasa terisolasi. Seperti berkata, "Aku merasa seperti bayangan, ada tapi tidak pernah benar-benar diperhatikan." Setelah memahami konsep dasar nafza, kenapa penggunaan nafza dapat menyebabkan harga diri rendah kronis dan konsep dasar harga diri rendah kronis, sekarang kita masuk ke dalam asuhan keperawatan jiwa pada klien nafza dengan diagnosa harga diri rendah kronis. Kita masuk ke study case, di mana Tuan R, pria berusia 29 tahun, datang ke klinik rehabilitasi dengan ekspresi murung dan tubuh tampak lemas. Sejak 3 bulan terakhir, ia sering mengurung diri, jarang berbicara, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya ia nikmati. Ia memiliki riwayat penyalahgunaan nafza sejak usia 22 tahun, yang awalnya digunakan sebagai pelarian dari tekanan hidup. Sejak kecil, ia sering mendapat kritik tajam dari ayahnya, membuatnya merasa tidak pernah cukup baik. Ia juga mengalami kegagalan akademik yang menurunkan kepercayaan dirinya dan kesulitan menjalin hubungan sosial. 3 bulan lalu, ia dipecat dari pekerjaannya karena kinerjanya menurun akibat penggunaan nafza yang menjadi pukulan berat bagi dirinya. 2 bulan lalu, ia juga mengalami putus hubungan dengan pacarnya yang semakin memperburuk kondisinya. Sejak saat itu, ia semakin menarik diri, sering termenung, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Keluarganya khawatir karena ia mulai menyalahkan diri sendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Setelah memahami study case, kita langsung masuk ke tahap pertama, yaitu pengkajian. Yang pertama ada faktor predisposisi dari study case tersebut, yang terdiri dari aspek faktor biologisnya adalah Tuan R memiliki riwayat penyalahgunaan nafza sejak usia 22 tahun, yang awalnya digunakan sebagai pelarian dari tekanan hidup. Saat ini, tubuhnya tampak lemas, yang dapat berkaitan dengan penggunaan nafza dalam jangka panjang. Aspek yang kedua adalah faktor psikologis. Dari studi case didapatkan faktor psikologisnya adalah 1. Sejak kecil, Tuan R sering mendapat kritik tajam dari ayahnya, membuatnya merasa tidak pernah cukup baik. 2. Ia mengalami kegagalan akademik yang menurunkan kepercayaan dirinya dan kesulitan menjalin hubungan sosial. 3. Setelah dipecat dari pekerjaannya 3 bulan lalu dan mengalami putus hubungan dengan pacarnya 2 bulan lalu, ia semakin menarik diri, sering termenung, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Aspek yang ketiga adalah faktor sosial. Dari study case didapatkan faktor sosialnya adalah 1. Sejak kecil, Tuan R sering mendapat kritik dari ayahnya. Ia kesulitan menjalin hubungan sosial dan mulai mengurung diri. 2. Pemecatan dari pekerjaan dan putus hubungan dengan pacarnya semakin memperburuk kondisinya, membuatnya semakin menarik diri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Pengkajian faktor presipitasi 1. Faktor biologis tubuh tampak lemas, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan 2.
Faktor psikologis, 3 bulan lalu, ia dipecat dari pekerjaannya karena kinerjanya menurun akibat penggunaan nafza, yang menjadi pukulan berat bagi dirinya. 2 bulan lalu, ia juga mengalami putus hubungan dengan pacarnya, yang semakin memperburuk kondisinya. Ia mulai menyalahkan diri sendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain. 3. Faktor sosial kultural. Sejak 3 bulan terakhir, ia sering mengurung diri, jarang berbicara, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya ia nikmati. Keluarganya khawatir karena ia mulai menyalahkan diri sendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Penilaian terhadap stresor, respon afektif. 1. Ekspresi tampak murung. 2. Ia semakin menarik diri, sering termenung. 3. Keluarganya khawatir karena ia mulai menyalahkan diri sendiri. 4. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya ia nikmati. Respon kognitif 1. Ia merasa tidak pernah cukup baik. 2. Merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. 3. Ia mulai menyalahkan diri sendiri. Respon fisiologis 1. Tubuh tampak lemas. 2. Sulit untuk tidur. 3. Kehilangan nafsu makan. Dan respon perilaku. 1. Menghindari interaksi dengan orang lain. 2. Jarang berbicara dan juga mengurung diri. Sumber coping personal ability 10. R. Pria berusia 29 tahun. Datang ke klinik rehabilitasi. Artinya memiliki kesadaran akan masalahnya. Social support. Keluarganya khawatir karena ia mulai menyalahkan diri sendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Mekanisme coping. Coping berfokus pada emosi. Ia sering merenung. Ia merasa tidak pernah cukup baik. Coping penghindaran. TNR cenderung mengurung diri dan menghindari interaksi sosial. Mekanisme coping. Coping berfokus pada emosi. Ia sering merenung. Ia merasa tidak pernah cukup baik. Coping penghindaran. TNR cenderung mengurung diri dan menghindari interaksi sosial. Bisa data-data subjektif 1. Sering mengurung diri, jarang berbicara, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sebelumnya. 2. Menggunakan nafza sebagai pelarian dari tekanan hidup. 3. Merasa tidak pernah cukup baik karena kritik dari ayahnya. 4. Mengalami kegagalan akademik dan kesulitan menjalin hubungan sosial. 5. Kehilangan pekerjaan dan putus hubungan dengan pacar sebagai pemicu memburuknya kondisi. 6. Menyalahkan diri sendiri dan menghindari interaksi sosial. Data objektif pertama. Ekspresi murung, tubuh tampak lemas. 2. Sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Diagnosa keperawatan. 1. Harga diri rendah kronis, D0086, BD, kegagalan berulang DDUDT, mengalami kegagalan akademik, kehilangan pekerjaan, putus dengan pacar. Tanggal ditemukan 12 Maret 2025. Tanggal teratasi 15 Maret 2025. Isolasi sosial D0, 121B DOI. Perubahan status mental D DRE. Sering mengurung diri, jarang berbicara, dan kehilangan minat, menyalahkan diri sendiri, dan menghindari interaksi sosial. Tanggal ditemukan 12 Maret 2025. Tanggal teratasi 15 Maret 2025. 55/3 2025. 3. Gangguan pola tidur dengan 0055. Bedadi, kurang kontrol tidur dedai, sulit tidur. Putus hubungan dengan pacar sebagai pemicu memburuknya kondisi. Tanggal ditemukan 12/3 2025. Tanggal teratasi 14/3 2025. Rencana keperawatan ke satu tujuan dan kriteria hasil harga diri. L09069. Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kondisi pasien membaik dengan kriteria hasil. Penilaian diri positif meningkat. Tidur meningkat, gairah aktivitas meningkat. Percaya diri berbicara meningkat.
Rencana Keperawatan Manajemen Perilaku I12463. Observasi. Mengidentifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku terapeutik, diskusikan tanggung jawab terhadap perilaku, jadwalkan kegiatan terstruktur. Tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Hindari bersikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan, hindari sikap mengancam dan berdebat. Edukasi, informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Rencana keperawatan kedua, tujuan dan kriteria hasil keterlibatan sosial L13116. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kondisi pasien membaik dengan kriteria hasil. Minat interaksi meningkat. Minat terhadap aktivitas meningkat, afek, murung, sedih menurun. Rencana keperawatan promosi sosialisasi I13498. Observasi, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Terapeutik. Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan. Motivasi berinteraksi di luar lingkungan. Berikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan. Edukasi. Anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Rencana keperawatan ketiga, pola tidur L05045. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kondisi pasien membaik dengan kriteria hasil. Kemampuan beraktivitas meningkat. Keluhan sulit tidur menurun. Keluhan pola tidur berubah menurun. Rencana keperawatan dukungan tidur I05174. Observasi, identifikasi pola aktivitas dan tidur. Identifikasi faktor pengganggu tidur. Terapeutik, modifikasi lingkungan. Fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur, edukasi. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non-farmakologis lainnya. Evaluasi hari pertama untuk diagnosa pertama adalah S. Klien masih mengatakan ia senang melakukan kegiatan melipat baju, tetapi ia tidak bisa bersemangat seperti dahulu. O. Kontak mata klien kurang, nada bicara klien masih sedikit lambat dan suaranya lemah. Klien sering menunduk. Klien mampu melakukan kegiatan pertama yang dilatih. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi. SP 2 dilanjutkan, mendiskusikan dan lakukan kemampuan kedua yang dipilih. Selanjutnya, evaluasi untuk hari kedua diagnosa pertama adalah S. Klien mengatakan sudah melakukan kemampuan yang sudah dilatih kemarin dan memberi tanda pada jadwal hariannya. Klien merasa lebih tenang suasana hatinya. Klien mengatakan senang menambah kemampuan yang kedua. O. Klien mampu melakukan kemampuan kedua yang sudah dilakukan. Klien tersenyum saat menerima pujian yang diberikan. A. Masalah belum teratasi. P. SP3 dilanjutkan, diskusikan, dan melatih kemampuan selanjutnya. Evaluasi hari kedua untuk diagnosa ketiga adalah S. Klien mengatakan dirinya masih susah tertidur nyenyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai ia tertidur pulas. O. Klien masih terlihat lemas dan mengantuk saat berbincang. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Latih teknik napas dalam untuk menghilangkan stres sebelum tidur, modifikasi lingkungan, dan anjurkan menetapkan waktu tidur. Evaluasi hari ketiga untuk diagnosa pertama adalah S. Klien mengatakan dirinya sudah bisa melakukan semua kemampuan yang sudah dilatih dan akan melakukannya setiap hari meski masih sedikit kaku dan canggung. O. Jadwal kegiatan harian klien sudah cukup banyak dan terisi dengan tanda centang. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan, anjurkan klien untuk tetap melakukan kemampuan yang sudah dilatih secara mandiri dan menambah kemampuan lain. Evaluasi hari kedua, diagnosa kedua S. Klien mengatakan dirinya senang bisa berbincang dengan orang lain karena dapat mengurangi pikiran tentang masalahnya dan meningkatkan kepercayaan dirinya. O. Klien masih kaku dan canggung untuk berinteraksi dengan orang lain. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan, anjurkan klien untuk berinteraksi secara bertahap.
Evaluasi hari kedua, diagnosa ketiga S. Klien mengatakan dirinya memahami bahwa tidur tepat waktu dan cukup dapat membuatnya lebih berenergi dan bisa mengurangi beban pikirannya. O. Klien terlihat berusaha selalu tidur tepat waktu. Klien tampak sedikit bersemangat, tidak lemah. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan evaluasi hari ketiga, diagnosa ketiga. S. Klien mengatakan dirinya memahami bahwa tidur tepat waktu dan cukup dapat membuatnya lebih berenergi dan bisa mengurangi beban pikirannya. O. Klien terlihat berusaha selalu tidur tepat waktu. Klien tampak sedikit bersemangat, tidak lemah. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan.